Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Maya sekalian, alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Sudah separuh perjalanan kita lalui, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan separuh perjalanan lagi, menerima ibadah-ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Tema kultum kita kali ini adalah bagaimana merawat ukhuwah, bagaimana merawat persaudaraan. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di rumahnya dalam kondisi ujung gamis beliau tersingkap dan betis beliau nampak. Tiba-tiba sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengetuk pintu minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abu Bakar masuk dan beliau tidak merubah posisi kakinya yang kelihatan itu. Lalu mereka berbincang dan menyelesaikan urusannya dan Abu Bakar pun pamit. Kemudian datang pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan oleh baginda Nabi tanpa merubah posisi kaki beliau yang betisnya masih terlihat. Lalu Umar berbincang dengan Rasulullah. Setelah selesai, Umar bin Khattab izin meninggalkan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Nabi, tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bangkit memperbaiki posisi duduknya dan menutupkan gamis ke atas betisnya yang tersingkap tadi. Lalu kemudian Utsman bin Affan masuk dan mereka berbincang sampai urusannya selesai dan Utsman pun berpamitan dari rumah Rasulullah SAW. Sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha penasaran bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku perhatikan tadi engkau memperlakukan ketiga sahabatmu itu dengan cara yang berbeda. Ketika Abu Bakar dan Umar masuk, engkau membiarkan betismu tersingkap. Tetapi ketika Utsman bin Affan masuk, engkau lantas menutupinya. Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Wahai Aisyah, aku berbuat demikian karena aku betul-betul memahami setiap karakter sahabatku dengan baik. Utsman bin Affan itu adalah orang yang sangat pemalu. Kalau tadi dia masuk lalu betisku tersingkap, pasti Utsman bin Affan tidak akan mau masuk ke dalam ruangan ini karena dia merasa malu. Meskipun itu bukan sebuah aurat. Maka aku tutupi itu agar Utsman bin Affan nyaman berada di rumahku ini." Saudaraku sekalian, subhanallah, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sebagai pribadi yang menjaga hubungan di antara beliau dengan para sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, di dalam rangka menjaga hubungan baik dengan para sahabatnya itu, beliau melakukan beberapa tahapan-tahapan yang merupakan sebuah rukun dari persaudaraan itu. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Yang pertama, beliau lakukan ta'aruf. Ta'aruf artinya saling mengenal. Beliau kenali betul karakter sahabatnya satu persatu secara baik. Sifatnya, karakternya, kepribadiannya, tentu kondisi kehidupannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Hanya dengan mengenal saudara kita dengan sebaik-baiknya, maka kita nanti akan bisa melanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu tafahum, saling memahami satu sama lain. Di tingkatan tafahum artinya, kita sudah siap menyediakan ruang di dalam hati kita untuk dalam tanda petik diintervensi oleh karakter saudara kita. Artinya dalam tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pun siap untuk memperbaiki sikap, memperbaiki diri,
supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi sahabatnya yang berbeda tersebut. Nah, dalam tingkatan tafahum inilah kita sudah menyediakan ruang dalam hati kita untuk diintervensi oleh sikap saudara kita yang berbeda. Kita sediakan ruang waktu untuk merubah diri, kita sediakan ruang hati untuk memperbaiki diri, sehingga orang lain merasa nyaman dengan kita. Begitulah hakikatnya kehidupan bersaudara itu, saudaraku, karena di antara kita pasti memiliki karakter yang berbeda, sehingga dengan perbedaan itu akan sangat memungkinkan akan terjadi kesalahpahaman, terjadi ketidakcocokan satu sama yang lain. Oleh karena itu, sikap saling memahami inilah yang sangat penting kita lakukan di dalam sebuah hubungan. Sikap saling memahami artinya kita melepaskan ego kita, di mana kita ketahui bahwa faktanya di dalam sebuah hubungan sering seseorang terjebak kepada ego. Inilah saya, inilah aku. Mau terima atau tidak, ya tidak ada masalah. Karena memang aku seperti ini. Ini yang sering kita lakukan. Dan ini tidak tepat, saudaraku. Seharusnya ketika kita memahami ada karakter yang berbeda dengan saudara kita, maka tafahum artinya kita siap menyesuaikan diri sesuai dengan karakter saudara kita. Kita siap merubah sikap, kita siap merubah kebiasaan sehingga orang lain lebih nyaman kepada kita, dan akhirnya sebuah hubungan itu akan berjalan dengan baik tanpa ada perselisihan, tanpa ada persengketaan dan lain sebagainya. Itulah sikap yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di dalam merawat hubungan persaudaraan. Nah, tentu ini juga kita harus amalkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus saling mengenal satu sama lain. Kemudian setelah itu kita bertafahum dalam arti siap untuk menyesuaikan diri sesuai dengan karakter saudara kita yang berbeda dengan kita. Mudah-mudahan dengan demikian hubungan persaudaraan kita, hubungan ukhuwah di antara kita akan terjalin dengan baik ketika kita saling memahami satu sama lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.